Halo, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kita kan udah lumayan banyak nih ngupas ide-ide keren dari buku Words That Change Minds. Nah, kali ini kita fokus ke bagian yang sering dianggap ekstra, tapi sebenarnya penting banget. Bagian 5, lampiran atau appendices. Iya, betul. Kalau buku ini kayak resep lengkap, nah, lampiran ini tuh contekan cepetnya, daftar alatnya, plus peta kalau mau gali lebih dalam lagi. Jadi, misi kita hari ini ya itu, bongkar isi lampiran ini. Ambil yang paling berguna buat Anda, biar konsepnya makin gampang dipakai ngobrol sehari-hari. Siap ya? Siap banget. Lampiran ini emang sering kelewat padahal isinya daging semua, apalagi buat Anda yang suka langsung coba. Ini bukan cuma rangkuman loh ya, tapi kayak saripatinya gitu, udah disuling, siap pakai. Intinya sih biar kita lebih cepat paham dan bisa langsung menerapkan konsep Language and Behavior Profile atau LAB Profile. Itu loh, cara memahami pola motivasi dan mikir orang lewat bahasa mereka. Oke, sip. Kita mulai dari contekan cepatnya dulu ya. Di bab 35 sama 36, itu kan ada rangkuman pola motivasi dan pola produktivitas. Ini beneran kayak punya contekan super praktis gitu ya? Betul. Dan nilainya itu bukan cuma daftar isinya aja, tapi gimana rangkuman mini ini menyederhanakan konsep yang agak rumit jadi definisi inti yang gampang diingat. Mungkin daripada kita sebutin belasan polanya satu-satu, malah pusing nanti ya. Kita lihat gambaran besarnya aja. Ada 2 grup utama nih. Pola motivasi, itu soal apa sih yang bikin orang gerak, sama pola produktivitas. Nah, ini soal gimana cara mereka kerja atau olah informasi. Oh, jadi bukan sekedar daftar buat dihafal ya? Bukan itu intinya. Yang lebih seru tuh lihat gimana pola-pola ini nyambung satu sama lain. Contoh ya, di pola motivasi ada level, kayak proaktif lawan reaktif. Terus ada sumber, internal lawan eksternal. Coba bayangin aja di tim Anda. Ada yang proaktif, sat-set gitu orangnya, terus sumber internal dia tahu sendiri kerjaannya udah bagus atau belum. Satunya lagi mungkin reaktif, nunggu disurung atau ada deadline baru gerak, terus sumber eksternal. Nah, dia butuh pujian atau feedback dari Anda baru merasa oke. Wah, beda banget ya pendekatannya kalau gitu. Iya kan? Ngasih tugas yang sama ke mereka dengan cara yang sama persis, wah hasilnya bisa jauh beda. Nah, rangkuman di lampiran ini bantu kita cepat ngenalin kombinasi kayak gini. Nah, itu dia. Bisa lihat kombinasinya. Contoh definisi di rangkumannya gimana? Mungkin yang proaktif-reaktif tadi? Bisa. Di bab 35 itu, pola proaktif diringkas simpel aja. Orang yang langsung bertindak, nggak banyak mikir, suka memulai. Sementara yang reaktif itu kebalikannya, nunggu orang lain mulai atau nunggu kondisi maksa. Perlu mikir atau analisis dulu, baru jalan. Oh gitu. Definisi pendek begini ngebantu banget buat kalibrasi cepat pas kita lagi ngobrol atau kerja bareng. Singkat, padat, jelas. Mantap. Itu baru pola motivasi ya. Kalau yang pola produktivitasnya, ada contoh seru juga nggak? Ada dong. Di pola produktivitas, bab 36, salah satu yang menarik itu cakupan. Ada yang umum, ada yang spesifik. Orang tipe umum itu sukanya gambaran besar, konsep aja, ringkasan cukup. Sementara orang spesifik, wah dia butuh detail, urutan langkah, fakta konkret. Kebayang sih. Coba bayangin Anda lagi presentasi proyek baru nih. Audiensnya kebanyakan tipe umum, tapi Anda kasih detail teknis melulu, bisa ngantuk mereka. Iya juga ya. Sebaliknya, kalau audiensnya spesifik, tapi Anda cuma ngomongin visi besar tanpa langkah jelas, wah mereka bisa frustrasi, merasa nggak jelas gitu arahnya. Rangkuman ini bikin kita lebih sadar aja sama beda-beda preferensi cara kerja orang. Oke. Jadi rangkuman ini bukan cuma daftar, tapi semacam peta cepat buat memahami mesin orang lain ya. Mesin motivasi sama cara kerjanya. Nah, kalau kita udah mulai bisa nebak polanya nih, gimana cara ngomongnya biar pas sama mereka? Di sini nih bagian alat wajib punya dari lampiran masuk kan, daftar kata kunci pengaruh di bab 37 itu. Nah, ini dia. Ini bagian yang sering bikin orang, aha, gitu. Bab 37 itu beneran kayak kamus penerjemah. Dari pola ke bahasa sehari-hari. Tujuannya yang ngasih Anda contekan frasa spesifik yang paling mungkin klik sama pola tertentu. Ini bukan sulap ya, tapi soal efisiensi komunikasi aja. Efisiensi komunikasi, suka saya istilahnya. Iya, jadi kalau Anda ngomong pakai bahasanya mereka, sesuai polanya, mereka nggak perlu buang energi buat nerjemahin maksud Anda. Pesannya jadi lebih gampang diterima.
Oke, mari kita coba lihat contohnya. Tadi kan kita bahas proaktif versus reaktif. Kata kuncinya pasti beda jauh ya. Jelas beda banget. Buat si proaktif, pakai kata-kata yang dorong aksi. Langsung aja kerjakan. Ayo mulai sekarang. Ambil inisiatif. Selesaikan ini. Pokoknya aktif dan to the point. Tapi kalau itu dipakai ke orang reaktif, Nah, itu dia. Kalau Anda pakai kalimat itu ke orang reaktif, mereka bisa ngerasa didesak atau belum siap aja gitu. Malah bisa mental. terus buat si reaktif gimana dong enaknya? Buat mereka, pakai bahasa yang kasih ruang buat mikir dan analisis. Coba kita pikirkan baik-baik dulu. Setelah Anda analisis datanya, coba deh pertimbangkan opsi ini. Mungkin Anda mau lihat laporannya dulu. Kayaknya ini waktu yang pas buat meninjau. Lebih halus ngasih kontrol ke proses berpikir mereka. Wah, kontras banget ya. Terus gimana kalau yang sumber internal versus eksternal tadi? Kalau kita mau meyakinkan mereka, gimana tuh? Nah, kalau sumber internal yang keputusannya dari dalam diri, jangan pernah kasih tahu mereka harus ngapain. Itu pantang. Pakai frasa yang menghargai penilaian mereka. Hanya Anda yang bisa memutuskan. Ini ada beberapa pilihan, terserah Anda mana yang paling pas. Gimana pendapat Anda soal ini? Anda pasti tahulah mana yang paling cocok. Intinya, kasih pilihan dan kontrol. Oke, kasih pilihan. Dan kalau buat yang sumber eksternal, yang butuh pengakuan dari luar, Kalau buat mereka, referensi dari luar itu penting banget. Jadi pakai kalimat kayak, feedback dari klien positif banget loh. Hasil survei nunjukin. Para ahli di bidang ini juga nyaranin, lihat deh gimana ini berhasil di tim sebelah. Orang-orang pasti bakal menghargai kontribusi Anda. mengutip pendapat orang lain atau data dari luar itu lebih ngena buat mereka. Ini beneran kayak punya kunci pas buat berbagai jenis mur komunikasi ya. Praktis banget. Persis, ini yang disebut Shaleros-Charvet, prinsip menemui orang di halte bus mereka. Oh ya, prinsip halte bus. Jangan maksa mereka lari ke halte kita. Kita yang samperin ke halte mereka, pakai bahasa yang mereka ngerti dan pakai sehari-hari. Dan ini penting ya, ini bukan soal manipulasi, tapi soal membangun jembatan pemahaman. Kalau orang merasa dipahami, kan lebih enak diajak kerjasama, lebih terbuka sama ide baru. Bener juga. Pakai kata kunci yang pas ini rasanya kuat banget ya dampaknya. Hampir kayak baca pikiran tapi dalam arti positif ya. Lebih ke memahami preferensi mereka. Ini jadi bikin penasaran juga sih. Seberapa bisa diandalkan metode di baliknya ini? LAB profile ini cuma ide bagus atau ada buktinya? Lampiran nyentuh ini juga kan di bagian riset? Betul. Di bab 380, memang bagian ini ringkas aja sih, tapi tujuannya penting. Nunjukin kalau LAB profile ini bukan sekedar intuisi atau psikologi populer gitu aja. Disebutin kok ada studi validasi. Contohnya studi reliabilitas antar penilai oleh Etienne Godin. Reliabilitas antar penilai, maksudnya? Maksudnya, kalau ada beberapa orang berbeda, pakai alat ini buat menilai orang yang sama, hasilnya tuh cenderung konsisten, nggak ngaco beda-beda jauh gitu. Artinya, alatnya lumayan objektif lah. Oke, jadi bukan asal tebak ya? Bukan. Terus ada juga contoh studi aplikasi, kayak risetnya Michelin Sirois soal keraguan karir. Itu nunjukin gimana pola-pola ini bisa dipakai secara praktis buat bantu orang ngerti pilihan karir mereka. Jadi intinya bukan buat bedah statistik rumit di sini ya, tapi lebih ke ngasih keyakinan aja bahwa ini tuh kerangka kerja yang udah diteliti, diuji, dan bisa diverifikasi. Ada dasar ilmiahnya gitu. Walaupun pakainya praktis banget. Sip. Jadi kita punya rangkuman polanya, punya kamus kata kuncinya, terus ada bukti juga kalau ini bukan main-main. Nah, kalau kita udah tertarik nih, pengen lebih jago lagi pakai alat-alat ini, lampiran juga kasih peta kemana selanjutnya kan? Di bab 39 dan 41 itu tentang sumber daya. Tepat sekali. Bab 39 itu kayak katalog isinya. Banyak banget sih, mungkin kita kelompokkan aja ya. Kalau Anda maunya yang cepat dan praktis, buat referensi harian ada cheat sheet. Semacam panduan ringkas gitu bisa di-download. Enak nih ditaruh di meja kerja. Cheat sheet, selalu berguna itu. Ada lagi nggak yang buat sehari-hari tapi menarik? Ada aplikasi mobile yang namanya agak unik ya, Husband Motivator TM. Haha, serius. Husband Motivator TM. Iya, namanya gitu. Tapi fungsinya lebih luas kok, bukan cuma buat suami aja. Bisa buat bantu motivasi siapa aja, pasangan, anak, rekan kerja, dalam macam-macam situasi. Dari urusan rumah tangga sampai proyek kantor. Caranya pakai prinsip LAB profile lewat pertanyaan-pertanyaan terpandu gitu di aplikasinya.
Bisa jadi alat bantu praktis atau ya sekedar bahan obrolan seru di rumah. Haha, namanya memang unik banget. Bisa jadi pemecah suasana juga kayaknya. Kalau yang lebih serius atau profesional gitu, ada? Nah, buat aplikasi yang lebih dalam, apalagi di dunia kerja atau konsultan, disebutin ada software kayak Mindzonar. Itu platform online buat memetakan meta programs, istilah lain buat pola LAB profile ini, sama nilai-nilai seseorang secara lebih sistematis. Ada juga Libreta. Ini software dari Shelly Rose Charvet sendiri. Canggih nih. Bisa analisis teks tertulis, kayak email, review, survei, buat deteksi pola bahasa otomatis. Wah, Libreta kedengerannya canggih banget. Jadi bisa analisis misalnya feedback pelanggan gitu, secara otomatis buat tahu pola motivasi mereka? Betul sekali. Aplikasinya bisa luas banget, mulai dari analisis big data buat ngerti apa sih yang beneran bikin pelanggan Anda termotivasi, atau bahkan buat optimalin teks iklan online biar lebih pas sama pola bahasa target audience. Tujuannya ya ningkatin CTR, click-through rate, biar lebih banyak yang ngeklik iklannya. Ini udah masuk ranah pemasaran presisi namanya. Keren! Itu aplikasi yang kuat banget ya di era digital sekarang. Selain software, ada sumber belajar lain? Tentu. Ada program audio kayak conversational coaching. Terus ada beberapa pelatihan online gratis dari Institute for Influence. Topiknya spesifik, kayak ningkatin kredibilitas, atau pakai kata-kata buat manajemen dan penjualan. Ini cara bagus buat nyicip lebih dalam tanpa perlu komitmen gede. Pelatihan gratis, menarik tuh. Iya, dan buat Anda yang udah siap naik level nih, bab 41 nyebutin program lanjutan Advanced Business Influence. Ini buat benar-benar menguasai aplikasi LAB Profile di konteks bisnis tingkat tinggi. Ya tentunya ada juga opsi konsultasi sama pelatihan langsung kalau mau. Wah, lengkap banget petanya ya. Mulai dari contekan cepat, aplikasi harian yang unik, software canggih, sampai pelatihan yang mendalam. Jadi jelas banget, lampiran ini bukan cuma halaman tambahan biasa. Sama sekali bukan. Ini tuh akselerator. Bagian yang mengubah teori jadi aksi nyata. Rangkuman buat kecepatan, bahasa buat efektivitas, riset buat keyakinan, dan sumber daya buat terus berkembang. Semuanya dirancang buat bantu Anda pakai konsep inti buku ini secara nyata. Jadi kalau kita simpulkan ya, lampiran di Words That Change Minds ini kayak harta karun tersembunyi. Isinya itu jalan pintas buat ngerti pola orang, alat praktis berupa kata kunci, bukti kalau metodenya bisa dipercaya, plus peta buat terus belajar ngasah komunikasi Anda. Tepat. Dan ujung-ujungnya kan memahami pola-pola ini dan cara komunikasi yang pas itu bukan soal trik atau manipulasi ya, tapi lebih ke membangun hubungan yang lebih baik, bikin kerja tim lebih efektif, ngurangin salah paham, intinya komunikasi lebih cerdas dan berintegritas. Sebagai penutup nih ya, buat pembahasan kita soal lampiran ini, saya mau ajak Anda merenung sebentar. Coba ingat-ingat lagi deh, satu percakapan yang lumayan menantang atau mungkin agak buntu gitu yang Anda alami baru-baru ini. Bisa sama siapa aja. Sekarang, coba bayangkan, kalau pas saat itu Anda punya contekan pola dan daftar kata kunci pengaruh dari lampiran ini di kepala Anda. Kira-kira nih, ada nggak ya satu atau dua kata atau frasa spesifik yang kalau Anda pakai waktu itu, mungkin bisa mengubah arah atau suasana obrolan itu jadi lebih positif atau produktif? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan kita soal lampiran buku Words That Change Minds ini ngasih Anda nggak cuma wawasan ya, tapi juga alat konkret buat komunikasi yang lebih efektif ke depannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.